Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di kelas Manajemen Pemasaran Syariah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kemarin kita membahas tentang strategi STP dan strategi bauran pemasaran atau marketing mix, hari ini kita akan membahas tentang siklus hidup produk atau product life cycle. Sama halnya seperti manusia, produk itu juga punya siklus hidup. Jadi kalau manusia itu punya siklus hidup dari bayi, balita, remaja, hingga dewasa, produk juga lebih kurang punya siklus hidup yang mirip. Nah, siklus hidup produk atau product life cycle atau biasa disingkat sebagai PLC itu adalah gambaran secara grafis riwayat penjualan sebuah produk atau kelas produk semenjak pertama diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Jadi lebih kurang penjelasannya itu tentang ketika produk itu baru diperkenalkan ke pasar, baru mulai di-launching ke pasar, hingga nanti produk itu sudah lama di pasar dan konsumen itu sudah nggak tertarik lagi untuk membeli produk itu, sehingga produsen pada akhirnya memutuskan untuk menarik produk itu. Nah, di dalam PLC sendiri itu ada 4 tahapan utama ya, ada 4 siklus sendiri. Yang pertama itu perkenalan, yang kedua itu pertumbuhan, selanjutnya adalah kedewasaan dan penurunan. Setiap tahapan ini mempunyai ciri-ciri dan tantangan yang berbeda. Nah, ini lebih kurang gambar dari siklus hidup produk ya, atau PLC, di mana garis vertikal menggambarkan tingkat penjualan atau sales, lalu garis horizontal menggambarkan periode waktu tertentu. Nah, kita akan menjelaskan tentang tahap perkenalan dulu. Nah, tahap perkenalan itu merupakan tahapan awal dari siklus hidup produk, di mana produk ini mulai dipasarkan kepada khalayak umum. Biasanya kalau produk di tahap perkenalan ini, produsen itu pasti akan mengeluarkan banyak biaya ya, seperti biaya variabel, biaya variabel itu bisa biaya riset, biaya desain dan lain-lain seperti itu. Jadi artinya pada tahap perkenalan ini produsen itu mencari mencari perhatian masyarakat supaya apa? Supaya dia mendapatkan pendapatan lagi dari apa yang sudah dia keluarkan. Nah, biasanya pada tahap perkenalan ini kan ada beberapa masalah yang bisa saja dialami oleh produsen. Yang pertama, kan karena produk ini baru diperkenalkan ke pasar, otomatis biasanya konsumen itu akan sedikit enggan dan sangat berhati-hati mencoba produk baru. Terus kedua, konsumen itu belum mengetahui dan familiar dengan produk baru tersebut. Lalu yang ketiga, ketersediaan produk kerap kali masih sangat terbatas karena kalau barang baru itu biasanya dia masih tes pasar dulu di tempat-tempat tertentu yang menurut mereka itu tempat yang sesuai dengan target pasar mereka gitu. Dan yang keempat, penjualan masih rendah dan pertumbuhan lambat. Nah, biasanya kalau pada tahap perkenalan ini perusahaan akan melakukan strategi pricing yang dalam konteks penetrasi pasar. Jadi biasanya kalau dikaitkan dengan konsepnya marketing mix, nah di tahap perkenalan ini biasanya perusahaan atau produsen itu akan menggencarkan strategi pricing-nya. Jadi biasanya supaya konsumen target itu tertarik dengan produk mereka, mereka akan membuat strategi penetrasi pasar gitu. Jadi misalnya membuat harga produk itu lebih murah, terus juga promosinya jor-joran seperti itu. Atau membuat bundling harga bundling produk tertentu, beli satu gratis satu sehingga orang tertarik untuk membeli itu, gitu. Nah, sampai pada batas akhir dari tahap perkenalan itu adalah ketika nanti biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan sama dengan pendapatan yang didapat oleh produsen itu. Atau dalam bahasa keuangannya itu adalah BEP, pada saat produsen itu mengalami BEP atau break even point. Jadi pada saat perusahaan itu mengalami impas. Nah,
Selanjutnya, ketika artinya kalau memang, apa namanya, orang udah mulai tertarik nih untuk membeli produk ini, artinya ada pertumbuhan, penjualan setelah itu. Nah, lalu produk ini masuklah pada tahap pertumbuhan. Biasanya tahap pertumbuhan ini ditandai dengan, apa namanya, jumlah penjualan produk ini meningkat secara signifikan. Nah, karena tadi masyarakatnya udah mengenal produk itu, seluk-beluk produk itu gitu kan, sehingga pada tahapan ini, eee, apa namanya, promosi itu tidak lagi dilakukan secara besar-besaran karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui. Nah, artinya pada tahap pertumbuhan ini biasanya juga ditandai dengan pangsa pasar yang semakin luas, terus laba penjualan mulai naik tadi karena memang, apa namanya, jumlah penjualannya sudah, naik, artinya labanya juga naik. Terus produk sudah dikenal oleh masyarakat. Orang kalau udah tertarik beli, artinya orang udah kenal sama produk itu. Terus adanya pesaing yang muncul, ini juga juga terjadi karena artinya kalau ada produk yang sedang disukai oleh masyarakat, biasanya ada kompetitor yang, kayak seperti ingin mencontohlah atau, ingin menjadi pengikut dari produk kita, gitu. Terus juga biaya produk cenderung turun karena memang, biaya yang kita keluarkan itu tidak sebesar saat yang dikeluarkan oleh produsen itu tidak sebesar saat produk itu pada tahap, perkenalan. Lalu pada tahap kedewasaan. Nah, pada tahap kedewasaan ini penjualan mencapai pada titik puncak. Pertumbuhan pasar mulai melambat dan cenderung menurun dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya, banyak pesaing yang berdatangan sehingga di tahap ini perlu dilakukan inovasi serta diperlukan lagi untuk melakukan promosi sebuah produk. Nah, pada tahap kedewasaan ini biasanya ditandai dengan peningkatan, apa namanya, peningkatan penjualan, tapi tidak sebanyak atau sesignifikan seperti tahap, pertumbuhan. Jadi bisa dikatakan kalaupun ada peningkatan itu ya hampir mendekati, stagnan gitu, atau memang pada saat titik penjualannya itu stagnan, sama aja seperti itu, pada titik puncak gitu. Nah, eee, biasanya ciri-ciri produk di tahap kedewasaan ini adalah adanya laba yang besar bagi produsen yang berhasil memimpin pasar. Kalau memang produk itu adalah market leader di, apa namanya, di klasifikasi produk itu. Terus ciri yang kedua, adanya persaingan yang cukup ketat antar produsen. Kalau memang produk ini adalah, produk kompetitor itu adalah produk yang hampir mirip dengan produk kita. Terus harga produk cenderung turun, yaitu karena memang, orang-orang udah pada titik kayak mereka sudah tahu, sudah kenal produk itu, tapi sudah tidak terlalu menggandrungi, tidak terlalu bukan menyukai sih, tapi tidak terlalu tertarik untuk membeli secara terus-menerus gitu. Terus kapasitas produksi cenderung tinggi dan, mendekati tahap kemunduran. Nah, salah satu strategi yang bisa digunakan oleh produsen, Pak, ketika produk mereka itu masuk pada tahap kedewasaan itu adalah memperketat strategi place-nya atau penyebaran, apa namanya, penyebaran tempat-tempat penjualan produk itu. Supaya apa? Supaya orang-orang atau target konsumen itu tahu kalau produk itu masih ada, masih banyak dijual di tempat-tempat yang gampang dicari oleh orang, seperti itu. Jadi, sebaiknya pada tahap kedewasaan itu, produsen akan lebih baik gencar pada, strategi place-nya tadi. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap penurunan, di mana pada tahap penurunan ini adalah ketika sebuah produk mengalami kemunduran, penjualan semakin merosot dikarenakan perubahan selera konsumen. Produk substitusi mulai diterima konsumen, atau perubahan teknologi. Artinya, sebuah produk ini harus diperbaharui atau diganti dengan barang baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Hal ini dikarenakan sebuah produk yang tidak laku lagi di pasaran. Jika tidak ada penggantinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami penjualan dalam ruang lingkup pasar yang kecil atau bahkan perusahaan bisa mengalami kemunduran. Nah, ciri-ciri dari tahap kemunduran ini adalah laba mulai menurun,
Ini dikarenakan, orang-orang udah mulai jenuh, target konsumen udah mulai jenuh mengkonsumsi produk tersebut, sehingga orang udah nggak tertarik untuk beli produk itu, jumlah penjualan, barang menurun sehingga mengakibatkan laba perusahaan juga menurun. Lalu yang kedua ini tadi konsumen mulai jenuh, menjadi jenuh. Yang ketiga, kapasitas produksi menurun karena memang tadi karena jumlah penjualannya menurun, otomatis barang yang diproduksi juga menjadi lebih sedikit. Terus yang terakhir, perlunya strategi dan inovasi produk baru. Nah, pada tahap penurunan ini memang akan lebih baik jika produsen itu melakukan strategi inovasi produk. Nah, inilah tadi kalau dikaitkan dengan konsep marketing mix. Jadi kalau pada tahap perkenalan tadi, strategi yang digunakan itu lebih kepada strategi pricing, lalu pada tahap pertumbuhan itu lebih baik menjalankan strategi promosi, tapi bukan berarti pada tahap perkenalan tadi tidak pakai promosi ya, tetap menggunakan promosi, hanya saja, promosi itu memang lebih gencar daripada saat pertumbuhan, pada masa pertumbuhan. Supaya lebih meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan produk itu. Nah, pada tahap pertumbuhan itu perusahaan hanya fokus kepada strategi promosinya saja. Lalu memasuki tahap kedewasaan itu lebih baik perusahaan fokus pada strategi place atau distribusi produk itu, dan yang terakhir pada tahap penurunan lebih baik produsen mulai fokus untuk menciptakan inovasi produk baru. Jadi atau strategi produk gitu. Nah, pada tahap penurunan ini sendiri tadi saya jelaskan bahwa produsen lebih baik fokus kepada tahap strategi produk atau melakukan inovasi produk baru. Bukan berarti produk yang baru itu diperbaharui, berubah packaging-nya, terus dijual lagi, tapi bisa pula dengan produsen itu membuat perbaikan dari produk lama sehingga menciptakan produk baru gitu. Tujuannya biar apa? Supaya tetap produk yang dijual oleh produsen itu tetap ada penjualannya, tetap ada update-nya. Biasanya sih kalau contoh-contoh dari produk yang sangat cepat siklus hidup produknya itu adalah produk-produk yang erat kaitannya dengan teknologi seperti barang elektronik, barang telepon seluler dan lain-lain gitu. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang siklus hidup produk, di mana penjelasan ini dikaitkan dengan strategi bauran pemasaran. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.